Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan di belakang saya ini adalah varian terbaru dari BMW seri 5, entry level terbaru mereka yaitu 520i menemani 530i yang sudah launching sebelum ini. Mobil ini diproduksi secara CKD dan harganya 160 juta rupiah, lebih murah dibandingkan 530i dalam keadaan off the road. Serta kali ini kami melakukan pengetesan yang cukup istimewa. Anda bisa lihat ini bajunya karena kami ikut serta dalam acara Conquering 5 Cities with BMW 5 Series, acara yang diadakan oleh BMW dan diikuti oleh 10 media. Kenapa kami melihat bahwa ini adalah spesial? Karena kami bisa mengetes dari Jakarta sampai Surabaya, melewati berbagai tantangan, melewati berbagai medan dengan jarak 800 km lebih, sedangkan biasanya kami di Jabodetabek kalau mengetes mobil itu sekitar 400 sampai 500 km. Dan saya akan ditemani oleh Lutfi Aziz untuk melakukan perjalanan panjang serta mengatasi challenge-challenge yang akan diberikan. Perjalanan kami mulai dari SPBU Shell, di mana semua mobil diisi bahan bakar Shell V-Power. Shell bukan hanya partner bahan bakar di acara ini, tapi juga partner global BMW di dunia untuk urusan bahan bakar dan pelumas. Setelah tangki terisi penuh, kami pun langsung menuju tol Cikampek yang terkenal dengan kemacetannya. Namun hari itu agak berbeda. Here we go. Selama 3 hari ke depan, kita akan menuju ke Surabaya dan dalam 800 km lebih selanjutnya, saya akan harus selalu berdua dengan Lutfi Aziz. Halo. Ya, jadi tadinya Diandra mau ikut untuk trip kali ini, cuman karena alasan kesehatan Diandra belum bisa ikut, dan kita berdoain aja deh semoga Diandra cepat sembuh, cepat bisa bergabung sama kita lagi ya, Mas ya. Semoga cepat sembuh Diandra, dan ya harus ingat umur ya mungkin ya, jadi jangan terlalu dipaksain. Faktor gitu. Umur ya. Aktivitas. Iya, aneh sekali. Lihat ini di tol Cikampek saya bisa berjalan 80 sampai 90 km per jam. Padahal biasanya ini jalur yang sangat macet karena pembangunan infrastruktur baru yang tak berujung. Kita juga belum tahu ini kapan selesainya, tapi itu bagus minimal untuk konsumsi bahan bakar yang sedang kami catat. Karena walaupun perjalanan ini dari Jakarta sampai Surabaya untuk merasakan berbagai aspek dari mobil ini, kami mencurigai bahwa kemungkinan konsumsi bahan bakarnya akan diperlombakan antar peserta. Karena di buku guidance yang kami dapat itu ada, kami disuruh menuliskan konsumsi bahan bakar di setiap kota, dan very good. Karena lari 70, 80, sampai 90 itu adalah yang paling hemat untuk konsumsi bahan bakar. Tapi ini aneh memang, tol Cikampek nggak macet jam 3 sore. Setelah kami beristirahat sebentar di rest area kilometer 57, kami pun langsung melaju masuk ke tol Cipali. Lalu lintasnya sangat sepi. Sambil bersantai, saya pun punya kesempatan menjelaskan kepada Anda mengenai perbedaan BMW 520i ini. Jadi mobil ini masuk belakangan, pertama 530i dan ini adalah entry levelnya. Perbedaan harganya adalah dalam keadaan off the road 160 juta rupiah. Jadi kalau on the road, perbedaan harganya bisa sekitar 180 juta rupiah dibandingkan yang 530i yang sama trim kemewahannya, yaitu luxury line. Perbedaan di mobil ini yang paling utama adalah mesin. Walaupun mesinnya sama-sama 2000 cc turbo dengan 530i, tapi tenaga yang dihasilkan berbeda. Di 530i menghasilkan 252 horsepower, di mobil ini 184, dan torsi juga dari 350 Nm menjadi 290 Nm di mobil ini. Kemudian selain mesin, yang berbeda adalah fitur yang diusungnya, namun menurut kami fitur-fitur utama yang penting itu tetap ada di mobil ini. Tetap kemewahannya rasanya sama, kemudian fitur seperti gesture ini juga ada di sini. Yang tidak ada hanyalah yang berupa kemewahan ultra, misalnya seperti glass roof, atap kaca, kemudian audio Harman Kardon, parking assist, parking otomatis maksud saya, dan rear seat entertainment, serta beberapa fitur kecil-kecil lainnya. Jadi buat Anda yang tidak menginginkan tenaga yang berlebih, toh Anda juga sering mengemudi konstan misalnya seperti di jalan tol seperti ini,
serta tidak membutuhkan kemewahan yang sangat ekstra, maka Anda bisa menghemat hampir 200 juta rupiah dengan membeli 520i ini ketimbang 530i. Setelah beristirahat sekali lagi di KM 102, kami pun segera melaju langsung ke Cirebon. Dan sekarang giliran saya mengemudi. Impresi yang langsung saya rasakan adalah kenyamanan dan kehalusan BMW seri 5 terbaru ini. Berbeda memang ketika kita sedang naik mobil premium seperti seri 5 ini. Keheningan kabinnya sangat baik, bantingan suspensinya nyaman, tapi dia terasa mantap, stabil dan mencekram. Meskipun ini sedang di tol Cipali, hujan, licin, dan tol ini terkenal berbahaya. Perjalanan kami memang menembus hujan sangat deras, tapi tanpa terasa mobil ini melahap kilometer secara cepat dan menjelang malam kami pun sampai di Cirebon. Dan di kota nenek moyangnya Mas Fitra ini, ia akhirnya bertemu dengan makanan favoritnya. Sebelum tidur kita makan malam dulu, dan tidak ada lagi kuliner khas Cirebon yang paling tepat untuk dimakan malam ini selain empal gentong dan nasi jamblang. Empal gentong dulu. Ini bukan buat yang kolesterolnya tinggi, tapi ini sangat lezat, dan khas dari empal gentong adalah cabenya ini adalah cabai kering. Keesokan paginya kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Kali ini ke Semarang, dan seluruh peserta diwajibkan menggunakan mode sport. Nah, di mode sport ini semuanya berubah. Karakter mesin berubah, karakter transmisi berubah, bahkan instrumen juga berubah menjadi merah. Dan ketika kita memakai mode sport, itu terasa effortless berjalan dengan mobil ini, karena dia memiliki putaran mesin yang lebih tinggi sehingga lebih ready untuk mengeluarkan tenaga maksimumnya. Tenaga maksimum mobil ini 184 HP dan torsi 290 Nm. Memang di mode-mode lainnya juga sama tenaga maksimumnya, tapi di mode sport lebih mudah untuk langsung mengeluarkan tenaga maksimal itu karena sudah disiagakan semuanya oleh komputer di dalam mobil ini. Memang secara konsumsi bahan bakar dia pasti lebih boros dibandingkan kita memakai mode comfort atau bahkan Eco Pro, tapi menggunakan BMW rasanya sayang kalau kita hanya memikirkan kehematan dan kenyamanan, dan karena kita harus merasakan juga kedinamisannya, karena itulah nafas sebuah BMW sejak dulu. Ini luar biasa. Mendekati Pekalongan itu kami masih mendapatkan range 831 km. Artinya mobil ini diprediksi masih bisa melaju 831 km lagi, padahal dari Jakarta itu belum mengisi bahan bakar sama sekali. Sedangkan jarak kami tersisa ke Surabaya itu sekitar 600 sampai 700 kilo lagi. Artinya ini bisa sampai Surabaya dalam satu tangki bahan bakar kalau misalnya suasana lalu lintasnya seenak ini dan nggak terlalu banyak hambatan di jalan. Sekarang jadi saya terchallenge buat melihat apakah mobil ini bisa sampai Surabaya dari Jakarta dengan berbagai mode berkendara dengan satu tangki bahan bakar. Karena jalanan cukup sepi, untuk mengusir kantuk kami pun mendengarkan lagu dari sound system premiumnya. Ada harddisk 20 GB di dalamnya yang ternyata sudah diisi lagu oleh pihak BMW. Kenapa lagunya jadul begini? Mungkin ini memang menyesuaikan dengan selera Aziz yang memang seleranya lagu jadul seperti ini. Loh, kenapa jadi gua, Mas? Coba kita lihat KTP, adu umur. Kualitas audionya nih bagus, jangan berisik. Lahirnya tahun berapa? Jangan berisik ya. Di Pekalongan kami bertukar posisi dan saya mengemudi lagi.
Melewati alas roban yang berliku, saya makin merasa kalau mubazir menggunakan sebuah BMW hanya untuk di dalam kota. Ya saya tahu, kebanyakan pemilik BMW hanya menggunakan mobil mereka untuk perjalanan dalam kota, misalkan seperti ke mall atau ke kantor, untuk gengsi. Tapi sedangkan untuk perjalanan keluar kota, dia justru memilih mobil mereka yang non-premium misalnya. Padahal di jalanan luar kota seperti inilah Anda bisa menikmati keunggulan engineering dari mobil buatan Jerman ini secara maksimal. Tenaganya berlimpah, konsumsi bahan bakarnya juga ternyata sangat baik, dan kenyamanan suspensinya itu khas mobil premium, sangat nyaman. Dan dia juga sangat fun to drive. Jadi bagi Anda yang memiliki BMW baru, pakailah sekali-sekali untuk road trip keluar kota. Yes. Tanpa terasa kami pun sampai di Semarang, dan ternyata sebuah lahan bermain mengasihkan sudah disediakan. Ya, ini adalah salah satu runway di Bandara Ahmad Yani Semarang. Runway ini kami pakai untuk ajang time attack dan drag race antar peserta. Tapi sayang, berhubung saya sudah ketahuan berstatus sebagai seorang pembalap, panitia memutuskan saya tidak diikut sertakan dalam lomba. Hanya Lutfi Aziz yang ikut dari tim kami, namun saya tetap mencoba track untuk merasakan kedinamisan mobil ini. Mobil ini 100 kg lebih enteng dibandingkan pendahulunya, dan semestinya lebih lincah di tikungan, dan kita sekarang punya satu runway dan puluhan kon untuk mencoba kedinamisan mobil ini. Dan saya akan full throttle karena ini dilombakan waktunya. Oke. Kanan, kiri, kanan. Yes. Kanan, kiri, kanan, lurus, pindah jalur. Yes, di depan pindah jalur kanan. Terus lo U-turn. Yes, bener Fit. Sip. Gas. Lo pindah jalur di depan kon tidur. Sini. Sedap. Ini sangat lincah untuk ukuran mobil sedan sebesar ini. Sangat presisi pergerakan bodinya. Nah, sekarang kita akan drag race, uji akselerasi, sekaligus saya ukur dengan race logic berapa 0 sampai 100 km per jamnya mobil ini. Namun ternyata Lutfi Aziz yang berada di jalur sebelah menganggap ini seperti balap sungguhan dan melihat saya sebagai rival. Oke, jadi sekarang saya akan melawan Mas Fitra untuk sesi drag race. Kita lihat siapa yang akan memenangi. Oke, udah siap? Sampai 100 km per jam dalam 7,9 detik, yang artinya hanya 0,1 detik lebih pelan dibandingkan klaimnya. Ya oke, saya kalah drag race dari Mas Fitra, tapi setidaknya saya merebut 1 gelar. Ya, walaupun saya didiskualifikasi dari awal, tapi nggak apa-apa karena saya bisa merasakan kedinamisan dari BMW seri 5, dan pemenang dari challenge ini ternyata juga rekan setim saya, Lutfi Aziz. Setelah makan malam, kami pun menuju Solo. Tapi kali ini kami disediakan pengemudi dan dipersilakan duduk di belakang. Nah, sekarang saatnya kita menjadi tuan besar di belakang. Udah ada bantal disediain panitia. Sepanjang jalan kami pun tertidur dan sampai Solo sudah tengah malam. Masih sekitar 400 km menuju Surabaya dan jarak tempuh yang tersisa di MID tinggal 471 km. Setelah bermalam di Solo, keesokan paginya kami langsung menuju ke Surabaya. Untungnya, leg terakhir menuju Surabaya akan kami lalui dengan mode Eco Pro. Ini akan memperbesar peluang kami finish di kota pahlawan tersebut.
Semestinya bisa, karena jarak tempuh tersisa masih 400 kilometeran di instrumen kami, sedangkan jarak dari sini ke Surabaya itu di tanda sign di jalanan tadi itu sekitar 330 km. Dan kalau berhasil, ini akan jadi satu rekor tersendiri karena inilah pertama kalinya secara resmi sebuah BMW bermesin bensin spek standar bisa dibawa dari Jakarta ke Surabaya tanpa perlu isi bahan bakar lagi. Walaupun rutenya menuntut mesin bekerja lebih keras serta memakai bahan bakar lebih banyak, tapi rute yang dipilihkan ini melewati jalan pedesaan yang memberikan pemandangan yang begitu menarik dan alami. Pemandangan pedesaan seperti ini kan yang kita cari kalau kita keluar kota dari kepadatan kota besar. Dan bikin kita sadar betapa memang Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Bikin kita semakin bangga jadi orang Indonesia. Namun tidak lama setelahnya kami dihadapkan pada jalan sempit berbukit yang tanjakannya cukup terjal. Tanjakan demi tanjakan yang kami lalui semakin menghabiskan bensin. Gas terpaksa diinjak agak dalam untuk mengatasi terjalnya jalan. Tapi tenang, seperti kata pepatah yang saya buat sendiri, setelah setiap tanjakan pasti ada turunan. Dan saya tinggal nunggu kapan turunannya itu datang. Sabar ya. Akhirnya kami mencapai puncak bukit dan jalan menurun yang ditunggu pun hadir. Di sini saatnya untuk memperbaiki lagi konsumsi bahan bakar serta menambah lagi range yang tadinya sempat terendah 238 km, sekarang dalam waktu 1 menit sudah meningkat menjadi 241 km. Jadi sebenarnya apa sih range ini? Range ini itu adalah memprediksi berapa jarak yang tersisa yang bisa ditempuh oleh mobil dengan bahan bakar yang tersisa di tangki bensin. Dia juga memperhitungkan cara kita mengemudi, konsumsi bahan bakar kita di beberapa saat terakhir, dan itu dikalkulasikan menjadi jarak yang diprediksi oleh dia itu bisa ditempuh oleh mobil ini sebelum bensinnya habis. Oke, sekarang naik lagi menjadi 242 km. Oke, saya masih butuh karena jarak ke Surabaya masih sekitar 250-260 km lagi. Saya masih butuh range naik sekitar 10-20 km. Salah satu kunci mengemudi hemat adalah menjaga kecepatan secara konstan. Dan itu artinya di tikungan seperti ini, saya tidak mau mengurangi kecepatan terlalu banyak karena akan menghilangkan momentum mobil. Untungnya ini adalah BMW sehingga dia bisa menikung secara presisi dan stabil. Dan di jalan yang sedikit menurun, kami pun sangat terbantu fitur coasting. Fitur itu melepas hubungan antara mesin, transmisi, dan ban sehingga mobil seolah-olah netral dan membuat kecepatan mobil tidak berkurang drastis sehingga tidak kehilangan momen. Apalagi di jalanan yang sedikit menurun seperti ini, bukannya kecepatannya berkurang sedikit-sedikit, malah cenderung bertambah. Jadi mobil menambah momen tanpa memerlukan bahan bakar. Setelah beristirahat sebentar sambil menikmati pemandangan alam, Aziz pun kembali berada di balik kemudi dan kami semakin mendekati Surabaya. Tinggal tersisa 165 km lagi menuju Surabaya. Dan sekarang kita range-nya di 361 km, Mas. pastinya kita dapat dong. Pastinya kita dapat. Isi bensin lagi. Nggak perlu isi bensin lagi. Dan kayaknya masih sisa banyak kalau misalkan kita sampai Surabaya juga. Rekor muri mana nih? Rekor muri. Rekor muri. Perlu pencatatan ya. Memasuki Surabaya di malam hari, saya pun kembali mengambil alih kemudi untuk menyelesaikannya hingga finish. Oke, ini dia leg terakhir sebelum kita sampai di Surabaya dan langsung ke hotel, di Hotel Marriott. Sekarang kita lihat apakah kami berdua bisa jadi salah satu orang pertama yang membawa BMW bermesin bensin dari Jakarta sampai Surabaya tanpa perlu isi bensin lagi.
moga-moga bisa. Dan itu juga nggak langsung dari Jakarta ke Surabaya ya Mas ya? Kita Oh, iya. mampir dulu apa segala Kalau macam, kita- muter-muter. Betul, kita ada pit stopnya, muter-muternya lewat tempat-tempat gedung-gedung bersejarah pasti Semarang. Iya. Walaupun memang di Bandar Udara Ahmad Yani mobil kita nggak dipakai buat time attack. Oke, sekarang kita lihat bisa nggak rekor itu kami ukir di acara ini. Namun kondisi lalu lintas Surabaya di malam itu tidak membantu usaha kami sama sekali. Aduh, infonya jalanan macet, jadi kita muter balik harus muter agak jauh. Setelah berkutat dengan kepadatan lalu lintas, akhirnya Gila, berhasil kita tanpa Jakarta isi Surabaya bensin. tanpa isi bensin. dan Masih sisa 236 km. Ya. Ini bisa sampai mana nih Mas ya? Lanjutin lagi mau bisa lanjut terus nih. Bali kali ya? Ya kali Bali. Kehematan yang kami catat sepanjang perjalanan dari Jakarta adalah 14,7 km per liter. Selain kami, ada satu BMW 520i lagi yang mencatat kehematan di 13-an km per liter dan sampai Surabaya dengan satu tangki bahan bakar Shell V-Power, serta masih menyisakan jarak tempuh 246 km. Dan di ujung perjalanan ini kami pun membuat sebuah kesimpulan. Well, mobil ini lebih dari siap untuk perjalanan jauh keluar kota. Kenyamanannya, kedinamisannya, serta konsumsi bahan bakarnya melebihi ekspektasi kami. Walaupun secara tenaga dia memang lebih kecil dibandingkan 530i, tapi 520i ini tetap memberikan kenikmatan berkendara serta senyum di wajah Anda yang tidak jauh berbeda dengan harga 200 juta rupiah lebih murah sehingga memberikan value for money yang sangat baik. Jadi begitulah video road trip kami. Jangan lupa klik like serta beri komentar Anda di bawah. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta subscribe ke channel ini jika Anda belum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.